Sebuah rekaman yang Siswi di Bekasi, Jawa Barat mengalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana dengan NIM 13 12 300 111. Di sini tugas saya adalah menanyakan narasumber tentang korban pembulian. Halo teman-teman semuanya, saudaraku yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fala Burhanuddin dengan NIM 13 12 300 150 dari kelompok 3 Pak Aloy. Ya, di sini saya sebagai memiliki tugas untuk menanyakan narasumber sebagai pelaku korban pembulian, sebagai pelaku perundungan kepada orang lain. Ya, sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Air Langgaran Nurul Prawira dengan NIM 11230000146. Tugas saya pada hari ini memberikan kesimpulan tentang perundungan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diasa Dianca Albar, NIM 13123000143 dari kelompok 3. Hari ini saya bertugas sebagai videografer dan editor. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Ini kebetulan nama saya Muhammad Raka Ramadana, saya dari kelompok 3. Ini tugas UTS kami dari Pendidikan Pancasila. Di sini kita dapat tema tentang perundungan, yang dimana kita nanti akan tanya Mbaknya tentang selaku korban pembulian. Kita bisa masuk ke soal yang pertama. Ini pertanyaan awal saya, apakah Mbak dari awal sampai saat ini pernah mengalami pembulian dari orang lain? Kalau untuk pembulian sih aku kurang tahu ya itu termasuk pembulian apa enggak, tapi dulu waktu SD kayak pernah kayak dilempar-lempar ke kelas gitu sampai kayak aku bete gak mau sekolah gitu. Berarti pernah, Mbak? Iya, berarti. Ini masuk pertanyaan yang kedua. Apa jenis tindakan perundungan yang Mbak dapatkan saat Mbak mengalami pembulian? Ya itu tadi dilempar-lempar kertas sampai kayak bete, dikucilin gitu di kelas. Oh, dikucilin. Iya. Itu waktu SD berarti? SD kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah. Ini masuk pertanyaan ketiga. Bagaimana kondisi mental atau fisik Mbak setelah mengalami pembulian dari orang lain? Kalau mental sih pasti ya gimana ya? Kalau udah dikucilin kan down gitu. Jadi kayak nggak mau bersosialisasi aja ke orang lain. Kayak udah gamut gitu, Mbak? Iya. Berarti setelah itu udah males gitu ya kumpul sama lingkungan di itu lagi, Pak? Ya, jadi kayak lebih menutup diri. Oh, oke. Ini pertanyaan selanjutnya, apa ada saran untuk anak muda yang notabene belum terkena perundungan agar mereka bisa terhindar dari pembulian? Jadi kayak ada saran tak dari Mbaknya buat anak-anak polos yang mungkin nanti ada ditujuin buat itu Mbak, jadi korban pembulian gitu loh? Kayak lebih berani aja sih. Kalau misalkan kan kita belum pernah dibully nih, terus kayak ada orang yang ganggu kita, kayak lebih berani aja speak up. Jangan kayak aku yang dulu. Maksudnya kan dulu waktu aku dibully itu aku diem aja, kayak ya udah aku kayak pantas dibully gitu. Jadi kita harus lebih bisa ngelawan gitu aja sih. Oh, dulu Mbaknya jadi kayak pendiam gitu, makanya diremehkan sama orang lain? Iya, bukan diremehkan sih, kayak orang tuh ngapain sih lu diem, mending lu main sama gue, tapi aku kayak nggak mau main sama mereka karena dia aneh gitu. Jadi berarti tadi saran dari Mbaknya harus berani aja, Mbak ya? Iya. Biar mereka gak melakukan hal itu, Mbak ya? sama berani cerita aja ke orang lain kalau misalkan itu nggak nyaman buat diri kita. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Mbak ya. Kalau menurut Mbaknya, apa perlu ada undang-undang tentang pembulian agar bisa mengurangi tindak bullying di Indonesia ini? Boleh sih kalau misalkan ada, apalagi kan kalau ditinjau dari berita-berita yang beredar sekarang kan sampai dibully sampai meninggal gitu kan, anak SD udah berani bully sampai meninggal gitu, kayaknya perlu deh. Jadi perlu Mbak ya undang-undang untuk antisipasi bullying. Karena Mbak, ini kita udah selesai tentang sesi tanya jawab tadi. Saya selaku dari mahasiswa Unpad, nama saya Muhammad Raka Ramadana, saya
mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan jawabannya Mbak ya. Iya, sama-sama. Siap, sekian. Terima kasih Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fala Burhanuddin dari kelompok 3. Di sini saya dan kelompok saya ini akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pelaku perundungan, Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, faktor apa sih yang dulu itu menyebabkan Mbaknya ini menjadi pelaku untuk melakukan perundungan kepada orang lain gitu, Mbak? Mungkin faktor yang memicu saya untuk melakukan perundungan itu mungkin dari rasa iri sih mungkin ya Mas ya. Kayak lihat orang lain itu lebih unggul dari saya tuh, saya kayak ngerasa jiwa kompetitor saya tuh kayak agak tersaing gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa nggak bisa nyaingin mereka, terus akhirnya saya itu melakukan perundungan seperti itu. Nah, dibalik penyebab itu pernah terpikirkan nggak cara untuk mencegah itu nggak terulang kembali gitu? Terulang kembali? Iya, melakukan perundungan itu kepada orang lain. Ya kalau saya sendiri ya mungkin yang buat saya kayak udah nggak mikir berundung lagi itu mungkin lebih ke itu sih Mas, lebih memperdalam agama sih. Iya, jadi kayak mungkin sadar gitu kayak oh alah ternyata sifat kayak gini tuh nggak baik gitu. Jadi akhirnya mencegah saya untuk ngelakuin hal itu lagi. Lebih evaluasi diri gitu ya? Iya betul. Iya. Terus habis itu perasaan yang Anda rasakan ketika Anda melakukan perundungan itu bagaimana, Pak? Puas sih mungkin Mas ya. Puas. Iya. Juga saya puas gitu sih Mas. Jadi kayak ya apa ya, dendam selama itu kayak sudah terlampiaskan gitu sih. Terus setelah Anda merasakan puas itu, apakah ada rasa penyesalan di dalam hati Mbaknya itu? Iya pasti ada lah, kayak iya kayak sesama manusia kayak habis melakukan hal itu terus kayak masih langsung mikir aduh aku jahat gak ya gitu, pasti ada kayak gitunya sih gitu. Untuk yang ada lanjutan? Tapi kalau awal-awal ngelakuinnya tuh masih nggak kepikiran sampai situ, tapi pas sudah ngelakuin itu baru nanti kayak nyesel gitu biasanya. Ya, baik. Untuk yang terakhir ini, adakah pesan buat teman-teman di luar sana buat tidak melakukan perundungan kepada orang lain gitu, Pak? Mungkin pesannya itu apa ya, lebih evaluasi diri aja, kayak sifat dengki sama sifat iri itu ngebuat kita itu lebih buruk lagi gitu loh, maksudnya nggak buat kita lebih baik tapi ngebuat kita jauh lebih buruk gitu. Jauh lebih terpuruk gitu. Iya, bukannya nambah kualitas diri malah makin terpuruk gitu. Gitu sih. Ya udah itu aja sih Kak ya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kesimpulan dari video ini, tidak ada dampak positif dari pembulian. Pelaku hanya mendapatkan hasrat sementara, tetapi untuk korban bisa depresi, stres, dan lain-lain yang dapat berdampak pada masa depan. Karena itu, untuk pelaku pembuli di luar sana, tolong introspeksi diri. Hanya karena orang mempunyai kekurangan, bukan berarti dia pantas untuk ditindas. Jika kamu tidak mau dibully, maka janganlah membuli. Mari kita hentikan pembulian dimanapun itu berada. Terima kasih.